Halo pemirsa Wan Kawan TV One, salam jumpa lagi bersama saya Duli Dwanje. Hari ini saya akan mengunjungi atau mendatangi seseorang narasumber yang cukup berkompeten di bidangnya. Dia adalah seorang budayawan, politikus, ahli hukum, dan dia adalah orang yang cukup dikenal baik melalui media online, media cetak maupun media televisi. Siapakah narasumber yang saya maksud? Ikuti liputan Wan Kawan TV One berikut ini. Wan Kawan TV One. Sepertinya pandemi COVID ini sudah masa pandemiknya udah berakhir. Cuma memang kita perlu waspada. Ini ada kebiasaan yang sangat buruk yang di era Orde Baru pun tidak terjadi seperti itu. Justru terjadi di era yang sudah reformasi, yang sudah demokratis, ya. Wartawan itu sudah sangat liberal malah. Tapi ini ada satu peristiwa yang sangat membuat kita sedih ya, miris. Ada 46 orang, ya mungkin masih banyak lagi yang masih dirawat, yang meninggal 2 minggu lalu ya, 3 minggu lalu kalau nggak salah, di Lapas Tangerang, Narkoba Tangerang. Itu mati mengenaskan, terbakar. Ya. Dan menurut sebagian kawan-kawan media itu mayat-mayatnya itu bergelimpangan seperti ikan yang habis dibakar gitu. Itu sangat menyedihkan kita. Jadi diskusi hari ini kita mencoba mengangkat satu fenomena ya yang sering terjadi di tengah masyarakat. Isu tentang satu hal yang mematikan isu yang lain, yang lebih menurut saya itu lebih bernilai kemanusiaan tinggi bagi kita. Ini contohnya, ya kan? Ada yang sehari sebelumnya isu hebohnya wafatnya Megawati, itu ada 46 orang mati sia-sia rakyat kita. Tiba-tiba besok muncul isu, ditutup dengan isu Megawati wafat gitu. Isu yang 46 orang meninggal ini tiba-tiba menghilang selama seminggu. Padahal di situ ada nilai tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan pada pejabat, di mana yang menjadi tupoksi dia untuk bertanggung jawab terhadap nyawa 46 orang ini. Tapi dengan isu hebohnya Megawati wafat, tiba-tiba itu menghilang dan semua orang tutup. Orang tidak bertanya lagi tentang Menkumham yang harus mundur, harus bertanggung jawab, atau pejabat siapa yang harus bertanggung jawab. Ya kan? Nah, ini kemudian lucu, tiba-tiba ini muncul beberapa hari kemudian dijawab bahwa itu tidak benar. Megawati hidup, ya kan, sehat-sehat saja, gitu loh. Dan sampai sekarang isu 46 nyawa yang melayang ini itu entah kemana nggak dibahas lagi. Yang masih dibahas itu tentang heboh ini gitu loh. Ada yang melaporkan, ya kan? Kemarin ada yang melaporkan siapa penyebar hoax ini. Itu lagi digoreng menjadi isu. Dan nyawa 46 orang ini sudah hilang aja. Dan tak ada satupun media yang mengesuk mencari tahu bagaimana perasaan daripada keluarga korban. Itu hilang semuanya. Yang muncul hanya isu hebohnya wafat. Sehingga kita bertanya-tanya, apakah isu Megawati ini, wafat Megawati ini, hebohnya wafat Megawati ini, itu sengaja menjadi pengalian isu untuk menutupi kasus meninggalnya warga negara kita, rakyat kita yang menjadi bina negara di lapas, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
menjadi kacau setelah ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk bisa menjadi guru besar ini. Harus nulis, harus ini, harus itu, harus masukkan ke jurnal. Ada jurnal dalam negeri, ada jurnal dalam luar negeri. Dan siapa yang membuat aturan itu? Yang bikin aturan itu adalah PAN, Departemen atau Kementerian Penertiban Aparatur Negara. Lalu ditambah apa lagi? PAN garis miring apa? Iya ya. Nah, siapa yang pertama kali membuat itu aturan-aturan itu? Insinyur Hartarto. Ketika dia ditunjuk menjadi Menteri PAN. Jadi Anda bisa mengerti dia itu adalah Menteri Perindustrian dan hanya S1 tanpa mengurangi makna daripada S1. Karena apa? Sebelum ada aturan-aturan itu banyak S1 yang bisa menjadi profesor. Saya dulu juga pernah di penjara dan saya tahu satu sel itu bisa 50 orang. Satu sel itu bisa 50 orang. Dijubel. Memang dulu saya ditawari mau yang 2 orang, 3 orang, atau 10 orang. Saya bilang 2 orang aja deh. Tetapi kenyataan bahwa ada 50 orangan di dalam satu sel. Dan di zaman COVID seperti ini adalah sangat mungkin satu orang kena, 50 itu kena semua. Dan dugaan saya 50 yang kena semua itu kemungkinan besar sudah sekarat atau mati lalu dibakar. Itu pikiran saya. Artinya saya nggak mendengar informasi yang seperti itu, tetapi dugaan saya adalah seperti itu. Nah, cocokkan ini dengan apa yang tadi disampaikan bahwa Pertamina ya, rumah sakit Pertamina ya, ikut menangani itu, lalu beberapa yang lain. Alhamdulillah. Jadi dugaan saya memang ada kesengajaan. Itu aja. Kesengajaan ini untuk menutupin apa, Mas? Iya, mereka sudah mati atau sekarat disebabkan karena COVID. Artinya bahwa dibikin berjubel-jubel itu tanpa tanggung jawab. Orang di luar bikin acara berjubel aja dilarang. Ya sekarang kenapa di penjara dibikin begitu? Ya untuk menutupi bahwa mereka itu terkena COVID. Megawati memang udah tua ya. Jadi kalau dia meninggal setiap saat itu sangat mungkin. Dan saya mensyukuri suatu situasi di mana ada pemicu terjadinya pergolakan di Indonesia sehingga perubahan-perubahan yang kita harapkan dari sistem pemerintahan Jokowi ini berhenti, ya. Dan saya menduga dengan tewasnya Megawati itu akan terjadi kekacauan di PDIP dan bahkan di seluruh negeri, sehingga kesempatan terjadinya perubahan menghentikan Jokowi itu pun akan terjadi. Dan saya mensyukuri keadaan itu karena doa saya setiap hari, setiap sholat adalah situasi ini berhenti.
rejim ini harus dihentikan. Jadi adanya suatu pemicu yang mengakibatkan pergolakan di Indonesia lalu terjadi pergantian rejim, itu saya syukuri sekali. Kita harus melihat permasalahannya itu kan dari beberapa aspek. Pertama tentang kebakaran di Lapas Tangerang, masalahnya harus kita letakkan pada aspek kemanusiaan. Karena mereka yang meninggal itu kan disebut sebagai warga binaan. Nah, sebagai warga binaan oleh negara berarti aspek-aspek kemanusiaan dalam rangka pembinaan itu harus menjadi titik utama. Sehingga meninggalnya mereka tidak bisa kita terima dengan akal sehat kalau ada pejabat yang menyatakan yang meninggal itu adalah para narapidana, yang meninggal itu adalah narapidana narkoba, yang meninggal itu adalah teroris dan lain sebagainya. Harus kita lihat bahwa yang meninggal itu adalah manusia, warga bangsa, anak bangsa ini yang secara konstitusional negara ditugaskan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, mereka sebagai warga binaan adalah bagian dari tugas negara, bagian dari anak bangsa ini yang menjadi tugas negara untuk dilindungi. One Kawan TV 1